Soal 156. Pasca kemerdekaan, peranan pemuda sangat vital dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Salah satu organisasi pemuda yang berpengaruh adalah Angkatan 66, yang memiliki tujuan mulia untuk memperjuangkan kemajuan dan keadilan sosial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kontribusi Angkatan 66 dalam perkembangan bangsa Indonesia? A. Angkatan 66 berhasil menggerakkan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. B. Angkatan 66 memfasilitasi dialog antara generasi muda dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. C. Angkatan 66 berperan dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keberagaman budaya dalam membangun identitas bangsa. D. Angkatan 66 meningkatkan partisipasi pemuda dalam seni dan budaya sebagaimana sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Atau yang teman-teman, Angkatan 66 memperkuat solidaritas antar organisasi pemuda dalam rangka mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat yang A. Angkatan 66 berhasil menggerakkan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Jawabannya positif ya, teman-teman. Kenapa? Kita ketahui Angkatan 6 ini adalah gerakan mahasiswa tahun 1966 sesuai dengan namanya teman-teman, Angkatan 66. Ini adalah suatu representasi ya, semacam perwakilan dari gerakan mahasiswa yang punya peran pusat, peran sentral untuk menggulingkan pemerintahan Orde Lama. Ya. Bagaimana caranya, Bang? Mereka berhasil yang namanya menggerakkan masa tadi, teman-teman. Itu sangat besar sekali tahun 1966. Nggak cuma mahasiswa, tapi juga lapisan masyarakat lainnya. Seperti apa? Buruh, petani ya, dan juga pelajar. Terus apalagi? Coba kita lihat di sini, teman-teman. Ada partisipasi aktif. Nah, partisipasi aktif ini maksudnya gimana? Jadi setelah berhasil ya mereka tujuan awalnya tadi, Angkatan 66 ini bertransformasi, berubah menjadi kekuatan nasional. Kok bisa? Karena mereka menghimpun gak cuma anak muda. Tadi ya ada pelajar, petani, buruh ya. Sehingga mereka itu mendorong para massa ini untuk melakukan kegiatan sosial ya, politik, dan yang lainnya. Sehingga mereka menjadi lebih besar. Dan ada kata berkelanjutan di sini teman-teman. Maksudnya apa? Jadi Angkatan 66 ini sifatnya nggak sementara, tapi jangka panjang mereka. Jadi mereka berhasil adalah tanamkan kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran apa itu? Tentang pembangunan. Yuk kita bareng-bareng membangun bangsa ini. Banyak kegiatan sosial, ya, ekonomi, lingkungan, dan yang lainnya. Makanya mereka menjadi lebih besar, teman-teman. Jadi yang A ini opsinya positif. Coba kita lihat yang B. Angkatan 66 memfasilitasi dialog antara generasi muda dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif. Gimana menurut teman-teman? Ya, meskipun dialog antara generasi muda dan pemerintah itu penting, namun ini bukan kontribusi utama Angkatan 66. Lebih dari sekedar dialog, teman-teman. Yang C, membangun kesadaran kolektif, kesadaran bersama, pentingnya keberagaman budaya tentang identitas bangsa. Kesadaran akan keberagaman budaya, teman-teman, itu penting. Namun fokus utama dari gerakan 66 ini lebih dari sekedar budaya. C bukan. Yang D, Angkatan 66 meningkatkan partisipasi anak muda dalam seni dan budaya. Ya, sekali lagi teman-teman, peningkatan partisipasi dalam seni dan budaya itu penting untuk berekspresi
Namun ini bukan tujuan utama dari gerakan 66, lebih dari sekedar seni dan budaya. Yang Angkatan 66 memperkuat solidaritas antar organisasi pemuda dalam rangka mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa. Emang benar teman-teman ya. Angkatan 66 ini memperkuat solidaritas tapi nggak cuma organisasi pemuda, ada pelajar, ada petani, ada buruh. Jadi merangkul semua elemen masyarakat, nggak cuma organisasi pemuda. Sehingga jawaban yang positif adalah yang A, menggerakkan berbagai elemen masyarakat. Nah, ini penting banget teman-teman ya, gerakan 1966. Ya, salah satu tuntutan mereka adalah yang namanya Tritura. Tritura ini adalah kependekan dari 3 tuntutan rakyat. Apa aja itu, Bang? 3 tuntutan rakyat. Yang pertama apa, teman-teman? Bubarkan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pembersihan kabinet. Ya, di Orde Lama tadi itu dari unsur-unsur komunis. Yang ketiga apa, teman-teman? Ini teriakan masyarakat. Penurunan harga, karena harga-harga itu melambung, meroket. Plus apa? Perbaikan ekonomi. Banyak kasus korupsi, kolusi, nepotisme waktu itu, teman-teman. Nah, ini adalah isi dari Tritura, teman-teman ya, 3 tuntutan rakyat. Nah, ini kan gede banget ya. Ya, ini terutama di mana? Di Jakarta. Terus siapa aja pelopornya? Ada beberapa, teman-teman. Yang pertama itu ada yang dikenal dengan Kosmas Batubara. Ini dari Kesatuan Kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Setelah Kosmas Batubara ada siapa lagi, Bang? Tentu ada Soeharto. Ya, ini yang kemudian mengambil peran penting dalam mengendalikan situasi politik waktu itu, teman-teman. Setelah itu siapa lagi, Bang? Ada yang namanya Hariman Siregar dari Gerakan Mahasiswa Indonesia. Siapa lagi? Ada Akbar Tanjung. Nah, ini yang kemudian menjadi ya dari aktivis kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan menjadi politisi. Dan yang akhirnya menjadi menteri dan ketua MPR, ketua DPR Republik Indonesia. Inilah sekitar Gerakan Mahasiswa 1966. Soal 157. Di awal tahun 2000-an, Indonesia mengalami reformasi yang signifikan, yang hebat, yang besar dalam bidang pemerintahan dan politik. Salah satu perubahan penting adalah diadakannya pemilihan umum yang demokratis. Kita pemilihan langsung, teman-teman. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak positif dari reformasi politik ini? A. Reformasi politik membuka peluang bagi banyak calon pemimpin baru untuk berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia. B. Reformasi politik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memberikan harapan baru untuk pembangunan. C. Reformasi politik memperkuat peran media massa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mempromosikan transparansi. D. Reformasi politik mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam organisasi kemasyarakatan ormas dan kegiatan sosial. Atau yang teman-teman, reformasi politik menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan daerah. Menurut teman-teman, apa nih jawabannya? Coba kita lihat yang A. Reformasi politik membuka peluang bagi banyak calon pemimpin baru untuk berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia. Ya, ini positif, teman-teman ya. Jadi benar-benar di awal tahun 2000-an itu banyak calon pemimpin baru ya, dengan latar belakang berbeda itu ikut kontestasi, ikut pesta
politik. Jadi sebelum reformasi teman-teman, itu sistem politik lebih tertutup ya, didominasi oleh orang-orang dewasa, orang tua gitu. Dan yang elit. Jadi orang-orang yang udah dewasa, yang udah berumur, orang udah tua, dan elit yang punya uang, sultan waktu itu. Ya, karena cuma mereka yang punya akses. Dan itu ditutup untuk orang-orang lain. Tapi dengan adanya reformasi tadi, teman-teman ya, adanya reformasi ini, itu proses pemilihan umum itu lebih demokratis. Yang pertama demokratis. Dipilih langsung. Sebelumnya MPR, DPR. Terus kemudian apa? Banyak rekrut anggota baru. Jadi terbuka. Yuk ikut partai politik A, B, C, D, dan E. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi yang A ini positif. Yang B, reformasi politik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam memberikan harapan baru untuk pembangunan. Ya meskipun reformasi itu meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi fokus utama reformasi politik di 2000-an itu lebih kepada pembukaan partisipasi politik. Ya daripada peningkatan kepercayaan, karena ingin bibit-bibit baru teman-teman ya, bibit-bibit baru di partai politik yang akan mengisi kekosongan kursi pemerintahan. Jadi opsi yang B tidak. C, reformasi politik memperkuat peran media massa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mempromosikan transparansi. Ya, peran media massa waktu itu penting, tapi reformasi politik di sini secara langsung terkait pembukaan peluang lagi bagi orang yang mau masuk politik, bukan cuma media massa. D, reformasi politik mendorong masyarakat lebih aktif ya dalam ormas dan kegiatan sosial. Masyarakat memang menjadi lebih aktif teman-teman. Tapi dampak yang paling signifikan, yang paling terasa waktu itu adalah keterbukaan sistem politik. Ya, banyak orang apa teman-teman mencalonkan diri nyalek. Reformasi politik menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif. Kebijakan publik yang lebih responsif itu memang salah satu dampaknya ya dari reformasi politik 2000-an. Tapi konsekuensi dari keterbukaan politik tadi itu nggak cuma kebijakan, tapi lebih kepada partisipasi publik. Orang berani nyalek, sebelumnya nggak berani orang nyalek. Jadi opsi yang benar adalah yang A. Soal 158. Salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA yang berlangsung di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini membawa dampak besar dalam hubungan antar negara di kawasan Asia dan Afrika. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hasil signifikan dari konferensi tersebut? Jadi ada beberapa hasil ya yang dihasilkan dari KAA ini teman-teman. Tapi yang paling berdampak sekali itu apa? A. Konferensi Asia Afrika berhasil mengukuhkan peran Indonesia sebagai pemimpin GNB, Gerakan Non-Blok di Dunia. B. Konferensi Asia Afrika mendorong kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan. C. KAA meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya HAM dan keadilan sosial. D. KAA memperkuat solidaritas antar negara-negara di Asia dan Afrika dalam menghadapi kolonialisme. E. KAA membuka jalan bagi penyelesaian konflik regional melalui diplomasi yang lebih efektif. Yang mana nih menurut teman-teman? Coba kita lihat opsi yang A teman-teman. KAA berhasil mengukuhkan peran Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok di dunia. Indonesia memang punya peran penting ya dalam KAA teman-teman. Tapi forum ini gak cuma ngebahas validasi dari sebagai pemimpin. Sayang dong, banyak negara dari Asia Afrika datang hanya untuk memvalidasi itu doang. Dan kita harus ketahui teman-teman, di soal dibahas tahun 1955. Sedangkan gerakan non-blok GNB itu baru didirikan setelah 1955. Tepatnya kapan? 1 September 1966 teman-teman. Di mana Bang? Di Yugoslavia. Sekarang namanya Serbia. Nah, 1966 teman-teman. Jadi pelopornya siapa aja? Ada dari
Indonesia oleh Soekarno. Terus kemudian dari India. Siapa dari India, teman-teman? Jawaharlal Nehru. Terus kemudian dari mana lagi? Dari Mesir. Ada Gamal Abdul Nasser. Terus kemudian dari mana lagi? Dari Ghana. Kwame Nkrumah. Dan ada dari tuan rumah sendiri, ya, Yugoslavia. Waktu itu diketuai oleh Joseph Broz Tito. Jadi ini tentang GNB. Jadi opsi yang A, teman-teman, enggak. Kita lihat yang B. Konferensi Asia Afrika mendorong kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan. Meskipun kerjasama ekonomi itu dibahas, teman-teman, tapi fokus utama lagi-lagi ya dari KAA ini adalah tentang dekolonisasi dan perjuangan melawan imperialisme dari negara-negara barat, ya, Amerika, Eropa, Inggris. Lebih kepada apa? Dekolonisasi plus imperialisme. Istilah apa ini, teman-teman? Yang namanya dekolonisasi, coba kita lihat dari asal katanya. Kolonisasi, colonize bahasa Inggrisnya. Menjajah. Jadi kalau dekolonisasi itu suatu proses, keadaan di mana suatu negara itu yang sebelumnya, ya, di bawah kendali asing, di bawah kendali penjajah, itu mereka mendapatkan kemerdekaan atau kedaulatan. Contohnya apa, Bang? Contohnya waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, 17 Agustus 1945. Ini Indonesia didekolonisasi oleh Belanda. Mereka udah merdeka, Indonesia udah merdeka, tapi masih memperjuangkan. Memperjuangkan secara apa? Diplomasi. Masih bersenjata juga dengan Belanda. Makanya setelah 1945 itu ada yang namanya perjanjian meja bundar, sampai orang delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta pergi ke Den Haag, Belanda, untuk mendapatkan pengakuan. Itu pun diakui Belanda dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, begitu teman-teman ya, dekolonisasi. Kalau imperialisme gimana? Ini kebijakan dari negara-negara maju. Kebijakannya apa? Yuk kita mau memperluas kekuasaan kita, yuk wilayah kita, yuk. Caranya gimana? Taklukkan mereka dengan militer. Karena waktu itu persenjataan dan SDM-nya lebih banyak dan lebih berkualitas negara maju, teman-teman. Makanya mereka langsung gencatan senjata, ya. Mereka langsung kuasai negara, dapat keuntungan ekonomi, sumber dayanya mereka kuasai, politiknya mereka dapat apa? Panggung dunia. Siapa yang paling banyak menjajah dan paling banyak SDA di negara itu, mereka yang paling keren, gitu loh istilahnya, teman-teman, ya. Jadi lebih kepada dekolonisasi dan imperialisme. Jadi opsi yang B enggak. Coba kita lihat yang C. KA meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya HAM dan keadilan sosial. Memang benar, HAM dan keadilan sosial itu dibahas, teman-teman. Tapi tema utama dari KA adalah perlawanan melawan penjajah. Ya, HAM itu adalah bagian dari isu, ya, hasil dari KA. Yang C enggak. D. KA itu memperkuat solidaritas antar negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi kolonialisme. Ini positif, teman-teman, ya. Jadi negara-negara yang baru merdeka tadi itu mereka saling kumpul, merasa sama besti gitu ya, senasib sepenanggungan, lega, udah merdeka memproklamasikan, tapi mereka masih ada kemungkinan untuk didekolonisasi. Makanya mereka berkumpul biar lebih kuat, teman-teman, saling mendukung, saling membantu, ya. Makanya mereka mendeklarasikan, ya, di KA ini yang namanya Deklarasi Bandung. Jadi salah satu hasil dari KA ini adalah Deklarasi Bandung. Nah, jadi ini ya, teman-teman, mereka menekankan pentingnya kebersamaan melawan penjajah dan eksploitasi besar-besaran oleh kekuatan kolonial waktu itu. Jadi yang D opsinya positif. Kita lihat yang E. KA membuka jalan bagi penyelesaian konflik regional wilayah melalui diplomasi yang lebih efektif.
Ya, diplomasi penting, tapi nggak cuma sekedar regional, nggak cuma sekedar ASEAN, nggak cuma sekedar Timur Tengah aja, nggak cuma sekedar Afrika doang, tapi lebih ke Asia. Afrika ini terlalu sempit, teman-teman, opsi yang E ini. Jadi nggak mungkin. Opsi yang benar adalah yang D. Soal 159. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dari penjajah. Setelah proklamasi, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk Belanda yang mencoba untuk kembali menguasai Indonesia. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi? A. Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dengan dukungan diplomasi internasional dan perjuangan bersenjata yang dipimpin oleh para pemimpin bangsa. B. Indonesia mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara besar untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan di tengah tekanan kolonial Belanda. C. Indonesia memanfaatkan kekuatan pemuda dan pejuang lokal untuk menghadapi serangan dari Belanda dan mempertahankan wilayah kedaulatan. D. Indonesia mengedepankan strategi diplomasi dalam perundingan internasional yang mengarah pada pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949. E. Indonesia mengonsolidasikan, mengumpulkan kekuatan politik plus militer di dalam negeri untuk memperkuat posisi dalam menghadapi ancaman dari kekuatan asing. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat opsi yang A. Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dengan dukungan diplomasi plus genjatan senjata. Gimana menurut teman-teman? Ini positif ya teman-teman jawabannya. Kenapa positif? Karena memang untuk mempertahankan gak cukup cuma diplomasi ya. Perundingan gak cukup. Harus ada kombinasi perpaduan antara yang namanya diplomasi plus gencatan senjata. Emang nggak bisa ya waktu itu diplomasi aja? Nggak bisa teman-teman. Namanya Belanda ingin kembali. Mereka kembali ke Indonesia. Emang mereka datang duduk. Indonesia kita jajah lagi ya. Siap bos. Nggak gitu. Mereka datang. Bawa apa teman-teman? Kapal. Ratusan. Langsung memborbardir Indonesia. Kalah Indonesia. Dijajah. Gitu teman-teman. Jadi nggak cukup cuma hanya diplomasi. Ya, cakap-cakap doang nggak cukup waktu itu. Nah, contohnya apa diplomasinya, Bang? Diplomasinya di sini kita bahas setelah 1945. 1949, ya orang Indonesia datang ke Den Haag di Belanda dipimpin oleh Muhammad Hatta. Hasilnya apa? Konferensi Meja Bundar. Salah satu hasil signifikan dari konferensi Meja Bundar adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Inilah yang menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda. Jadi hasilnya adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Namanya Indonesia waktu itu apa oleh Belanda? Republik Indonesia Serikat pada 1949. Terus kemudian contohnya perjuangan genjatan senjata. Itu apa? Sewaktu penyerangan oleh Jenderal Sudirman yang memimpin genjatan senjata melawan Belanda pada masa apa? Agresi militer Belanda yang ke-1 plus yang kedua. Bayangkan teman-teman, terjadinya perang apa waktu itu? Namanya perang gerilya ya, perang gerilya di mana? Di Yogyakarta. Jadi nggak cukup cuma diplomasi, perjuangan senjata juga disiapkan. Jadi teman-teman opsi yang A ini positif. Kita lihat ada nggak yang lain? B. Indonesia mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara besar untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Indonesia memang mendapatkan pengakuan internasional teman-teman ya. Tapi upaya kerjasama dengan negara-negara besar bukan faktor utama dalam mendapatkan kemerdekaan Indonesia. C. Indonesia memanfaatkan kekuatan pemuda plus pejuang lokalnya. Kekuatan pemuda dan pejuang lokal ini penting.
Tapi peran diplomasi itu dan kepemimpinan nasional itu juga lebih penting, sangat penting teman-teman. Jadi Kekuatan Pemuda itu bagian dari diplomasi tadi. Jadi ini opsinya kurang lengkap. Yang di Indonesia mengedepankan strategi diplomasi dalam perundingan internasional yang mengarah pada pengakuan kedaulatan oleh Belanda 1949. Penting ya, 1949 teman-teman. Ya, tapi coba lihat yang jawaban D ini itu adalah udah masuk ke jawaban A yang diplomasi internasional, tapi nggak ada gencatan senjatanya teman-teman. Yang E, Indonesia mengonsolidasikan, mengumpulkan kekuatan politik dan militer di dalam negeri untuk memperkuat posisi dalam negeri dari ancaman asing Belanda. Ini penting ya, tapi kemenangan Indonesia yang dicapai itu nggak cuma kekuatan politik dan militer teman-teman ya, tapi juga diplomasi. Yang E enggak. Jadi jawaban yang D dengan E ini itu adalah kombinasinya udah ada di yang A. Soal 160. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam bidang politik dan militer. Jepang memanfaatkan tenaga kerja Indonesia melalui program kerja paksa, Romusa, dan mendirikan organisasi militer seperti PETA, pembela tanah air untuk melawan sekutunya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak ya dari pendirian pembela tanah air ini terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia? Yang A. PETA menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. B. PETA mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan plus keberanian ke pemuda Indonesia yang kemudian digunakan dalam perjuangan kemerdekaan. C. PETA memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia melalui pelatihan militer yang intensif plus terorganisir. Menarik. D. PETA memberikan pengalaman militer kepada para pejuang Indonesia yang menjadi penting dalam menghadapi ancaman pasca proklamasi kemerdekaan. E. PETA menciptakan solidaritas di antara para pemuda Indonesia yang kemudian berperan aktif dalam pembentukan pasukan gerilya melawan penjajah. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat yang A. PETA menjadi cikal bakal terbentuknya TNI. Jawabannya positif ya teman-teman ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, yaitu banyak anggota PETA itu kemudian menjadi TNI. Nah, pengalaman serta pelatihan militer yang diperoleh ya anak muda selama menjadi anggota PETA, teman-teman, itulah yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, TNI itu berasal dari PETA. Karena waktu itu orang-orang Indonesia yang masuk dalam PETA itu kan mereka kan supporting ya. PETA ini nge-support, hanya mensupport tentara Jepang. Tapi mereka juga banyak belajar sendiri, belajar bagaimana mereka logistiknya ya, menjaga tenda-tenda, menjaga pos-pos keamanan, juga mereka belajar tentang strategi perang. Tapi strategi perang di sini nggak diajarin Jepang, rugi dong Jepang. Tapi mereka sendiri yang belajar sendiri, mencuri-curi, begitu teman-teman. Jadi makanya lahirlah TNI dari PETA. Jadi jawaban yang A positif. Yang B, PETA mengajarkan nilai kedisiplinan dan keberanian teman-teman. Ini penting ya, tapi kaitannya dalam kontribusi TNI ini bukan sekedar pengajaran tentang nilai-nilai kedisiplinan dan keberanian, lebih dari ini. C. PETA memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pemuda melalui pelatihan militer. Ini cuma pelatihan doang. Realisasinya dampaknya apa realnya? TNI. D. PETA memberikan pengalaman militer pada perjuangan Indonesia yang menjadi penting dalam menghadapi ancaman proklamasi. Ini umum banget. E. PETA menciptakan solidaritas di antara pemuda Indonesia yang kemudian berperan aktif dalam pembentukan pasukan gerilya. Iya, benar. Tapi dampak nyatanya itu TNI. Sehingga opsi yang benar untuk teman-teman adalah yang A. Soal 161. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui apa? Gencatan senjata. Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatan melalui berbagai perundingan plus perjuangan bersenjata.
Salah satu perundingan penting adalah Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak dari Perjanjian Linggarjati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia? A. Perjanjian Linggarjati menegaskan pengakuan Belanda terhadap kekuasaan de facto Republik Indonesia, Jawa, Sumatera, Madura. B. Perjanjian Linggarjati memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomatiknya di dunia internasional. C. Perjanjian Linggarjati memfasilitasi proses perundingan selanjutnya yang akhirnya membawa Indonesia pada pengakuan kedaulatan penuh pada tahun 1949. D. Perjanjian Linggarjati memberikan jeda sementara dari konflik militer dengan Belanda yang memungkinkan Indonesia memperkuat pertahanan internal. E. Perjanjian Linggarjati memperkuat semangat nasionalisme di Indonesia. Dengan apa? Menunjukkan bahwa diplomasi dapat digunakan sebagai alat perjuangan. Yang mana nih menurut teman-teman jawabannya? Kita lihat yang A. Perjanjian Linggarjati menegaskan pengakuan Belanda terhadap kekuasaan de facto Jawa, Sumatera, Madura. Jawabannya positif, teman-teman. Kenapa? Ini adalah langkah awal, ya. Pengakuan Belanda di sini ini adalah langkah awal. Langkah awal apa, Bang? Eksistensi Republik Indonesia. Ini adalah langkah awal pengakuannya, teman-teman, dari Perjanjian Linggarjati. Nah, jadi jawabannya positif, ya. Walaupun masih sebatas 3 daerah saja, tapi ini adalah langkah awalnya. Jadi yang A ini positif. Kita lihat yang B. Perjanjian Linggarjati memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomatiknya. Ya, ini bagus, ini penting, teman-teman. Tapi dampaknya lebih ke apa Linggarjati ini? Pengakuan wilayah, ya. Lebih kepada pengakuan wilayah, teman-teman. Yang C, Perjanjian Linggarjati memfasilitasi proses perundingan selanjutnya yang akhirnya membawa Indonesia dapat pengakuan penuh. Memang Perjanjian Linggarjati itu memfasilitasi perundingan berikutnya, ya. Tapi tanpa adanya, ya, pengakuan awal ini gak akan ada yang namanya Konferensi Meja Bundar di 1949. Jadi yang C ini kurang lengkap, teman-teman. Langkah awal itu pengakuannya de facto dulu, baru RIS di sini, ya. Lanjut D. Perjanjian Linggarjati memberikan jeda sementara dari konflik militer dengan Belanda. Meskipun ini ada jeda sementara, tapi perjanjian ini lebih dikenal kepada pengakuan Belanda kepada Indonesia, bukan sekedar jeda, pause. Perjanjian Linggarjati memberikan semangat nasionalisme, terutama dalam diplomasi. Memang perjanjian Linggarjati memberikan harapan diplomatik, tapi dampaknya yang lebih kuat adalah bukan cuma diplomasi, tapi pengakuan real, konkret, de factonya. Jadi opsi yang benar adalah yang A. Soal 162. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan selama masa kolonial, dengan adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial dan juga masyarakat lokal. Sekolah-sekolah ini gak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme. Berdasarkan pernyataan ini, mana di antara pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak pendidikan terhadap semangat nasionalisme di Indonesia? A. Pendidikan formal yang diterima rakyat Indonesia di sekolah-sekolah kolonial itu menghilangkan rasa cinta tanah air. B. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial menjadi sarana penyebaran budaya barat yang mengurangi nilai-nilai lokal. C. Pendidikan di Indonesia selama masa kolonial memberi ruang bagi pemuda untuk mengenali sejarah dan budaya mereka sendiri. D. Sekolah-sekolah rakyat hanya mengajarkan keterampilan praktis dan tidak memiliki pengaruh terhadap nasionalisme. Atau yang teman-teman, pendidikan di bawah kolonial justru meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah Belanda. Gimana menurut teman-teman? Kita lihat opsi yang A.
Pendidikan formal itu menghilangkan rasa cinta tanah air. Jawabannya salah, teman-teman, ya. Karena pendidikan ini yang justru menginspirasi cinta tanah air. B. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial menjadi sarana penyebaran budaya barat, sehingga mengurangi nilai-nilai lokal. Ini juga nggak tepat, ya. Meskipun ada pengaruh budaya barat di sekolahnya, teman-teman, tapi banyak sekolah itu tetap menekankan nilai-nilai lokalnya. C. Pendidikan di Indonesia selama masa kolonial memberikan ruang bagi pemuda untuk mengenali sejarah dan budaya mereka sendiri. Ini positif, ya, teman-teman. Jadi mereka mengenali budaya dan sejarahnya sehingga mereka tertanam, sadar kalau mereka harus, ya, merdeka lagi, ya. Mereka harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang C ini positif. D. Sekolah-sekolah rakyat hanya mengajarkan keterampilan praktis dan gak punya pengaruh terhadap nasionalisme. Salah, ya, karena pendidikan formal itu memberikan mereka pengetahuan yang luas, wawasan, ya, POV, point of view, tentang perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia kelam, ya. Jawaban yang D enggak. Pendidikan di bawah kolonial justru meningkatkan ketergantungan masyarakat pada Belanda. Justru nggak tepat. Justru pendidikan itulah, teman-teman, ya, yang memberikan pencerahan. Kita merdeka bisa kok. Bisa juga dong kita membentuk sistem pemerintahan sendiri. Nggak harus tergantung pada Belanda. Yang D enggak. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi yang C. Soal 163. Perjanjian Rum-Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 merupakan salah satu langkah penting dalam mengakhiri konflik antara Belanda dan Indonesia setelah agresi militer Belanda yang kedua. Perjanjian ini menjadi salah satu momentum yang mendorong Belanda untuk mulai menyadari kekuatan diplomasi di kancah internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pentingnya Perjanjian Rum-Royen bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? A. Perjanjian Rum-Royen memberikan pengakuan internasional kepada Indonesia sebagai negara merdeka dan membuka jalan menuju kedaulatan. B. Perjanjian Rum-Royen memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional dengan mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta. C. Perjanjian Rum-Royen mendorong Belanda untuk mempercepat perundingan dengan Indonesia menuju pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. D. Perjanjian Rum-Royen mengakhiri konflik militer antara Indonesia dan Belanda melalui kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian Rum-Royen memperlihatkan kemampuan diplomasi Indonesia yang berhasil menekan Belanda tanpa melibatkan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Teman-teman, yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat yang A, teman-teman. Di perjanjian Rum-Royen ini memberikan pengakuan internasional ke Indonesia sebagai negara merdeka. Asal itu apa? Membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan. Jawabannya salah. Kenapa salah, Bang? Pengakuan internasional itu nggak terjadi di Rum-Royen. Tapi terjadi, ya, ini kan Rum-Royen kan 7 Mei. Terjadi pada Desember 1949 di Den Haag, Belanda melalui konferensi meja bundar. Jadi opsi yang A bukan. Kita lihat yang B. Perjanjian Rum-Royen memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional dengan mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta. Benar nggak ya? Memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional benar. Tapi kalau untuk ke Yogyakarta, jawabannya, teman-teman, benar, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, ingat, untuk perjanjian Rum-Royen ini itu lebih kepada membuka yang namanya langkah awal untuk pemerintah Indonesia melakukan perundingan internasional, ya, tapi kembali, ya, kedudukan RI ke Yogyakarta itu di perjanjian
Rumroyen yang arahnya nanti ke KMB, teman-teman. Ya, lebih nanti arahnya ke konferensi meja bundar. Nah, jadi jawaban yang B ini positif. Kita lihat yang C. Perjanjian Rumroyen mendorong Belanda untuk mempercepat perundingan dengan menuju pembentukan Republik Indonesia Serikat. Ini juga positif, teman-teman. D. Perjanjian Rumroyen mengakhiri konflik militer antara Indonesia dengan Belanda, ya, yang difasilitasi oleh PBB. Ini nggak tepat, teman-teman. Kenapa, Bang? Karena meskipun ada keterlibatan PBB, teman-teman, ya, di perjanjian Rumroyen ini nggak sepenuhnya mengakhiri yang namanya konflik militer. Tetap ada konflik militer dengan Belanda. Jadi opsi yang D bukan. Perjanjian Rumroyen memperlihatkan kemampuan diplomasi Indonesia yang berhasil menekan Belanda, ya, tanpa melibatkan konflik senjata. Sekali lagi enggak, teman-teman. Waktu itu enggak cukup hanya diplomasi tok. Ada genjatan bersenjata. Yang enggak. Sekarang antara opsi yang B dan C, teman-teman. Kita lihat yang C. Ini lebih kepada mempercepat perundingan berikutnya. Di RIS ini next, ya, masa depan. Yang paling penting setelah perjanjian Rumroyen, teman-teman, adalah pemerintah Indonesia, ya, kedudukannya kembali ke Jogja. Baru setelah ke Jogja, perundingan, ya, di KMB. Jadi yang paling mendekati adalah opsi yang B, teman-teman. Soal 164, Kerajaan Ternate yang terletak di Maluku Utara merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Indonesia pada abad 15 sampai ke 17. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perdagangan maritim dan menjalin hubungan dengan berbagai negara asing, termasuk Portugis dan Spanyol. Berarti kita highlight maritim dan hubungan dengan negara asing. Sultan Ternate, terutama Sultan Zainal Abidin, dikenal karena upayanya dalam memperkuat posisi kerajaan dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Berdasarkan info tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak kerajaan Ternate dalam konteks perdagangan plus politik di Nusantara? A. Kerajaan Ternate berhasil menjalin relasi yang produktif dengan berbagai negara yang berkontribusi pada peningkatan pengaruhnya di kawasan. B. Kerajaan Ternate memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangan industri lokal yang menarik minat pedagang dari luar negeri. C. Kerajaan Ternate berfungsi sebagai pusat pertemuan bagi pedagang lokal dan internasional yang memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. D. Kerajaan Ternate mengadopsi yang namanya praktik administrasi yang efektif, yang kemudian menjadi acuan standar bagi kerajaan-kerajaan lain dalam pengelolaan sumber daya. Kerajaan Ternate membangun kolaborasi dengan kerajaan-kerajaan lain untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perdagangan dan mencegah perselisihan HOTS. Menurut teman-teman yang mana ini jawabannya? Coba kita lihat opsi yang A. Kerajaan Ternate berhasil menjalin relasi yang produktif dengan berbagai negara sehingga berkontribusi pada peningkatan pengaruh di kawasannya. Jawaban opsi ini positif, ya, teman-teman. Terbukti di soal, ya, relasinya dari negara asing sehingga memperkuat posisi kerajaan plus mempertahankan kedaulatannya, ya. Ada pengaruh di sini. Yang C, kerajaan Ternate memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangan industri lokal yang menarik minat pedagang dari luar negeri. Ya, teman-teman, di sini perlu kita ingat, meskipun perdagangan itu mendorong perkembangan ekonomi, ya, tapi waktu itu nggak ada bukti yang kuat kalau kerajaan Ternate itu khusus mendorong perkembangan industri lokal. Ya, itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada bukti waktu itu. Opsi yang B nggak. C, kerajaan Ternate berfungsi sebagai pusat pertemuan bagi pedagang lokal dan internasional yang memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Ini opsinya positif. D. Kerajaan Ternate mengadopsi praktik administratif
yang efektif, yang kemudian menjadi acuan bagi kerajaan-kerajaan lain. Ternate memang pusat perdagangan, teman-teman, tapi nggak secara khusus, ya. Di sini mereka itu menjadi apa? Administrasi acuan untuk kerajaan-kerajaan lainnya, teman-teman. Nggak ada bukti. Mereka itu jadi standar kerajaan-kerajaan lain. Jadi opsi yang D bukan. Kita lihat yang E. Kerajaan Ternate membangun kolaborasi dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada waktu itu, teman-teman, apa? Memang menjalin hubungan dengan kerajaan lain, tapi seringkali ya perdagangan ya itu lebih kepada kompetitif pada masa itu. Berpacu, bersaing, teman-teman. Gak selalu yang namanya kerjasama. Nah, sekarang tinggal opsi yang A atau yang C. Yang mana, bro, teman-teman nih jawabannya? Oke, kita lihat yang C. Pusat pertemuan bagi lokal dan internasional. Ini memang benar. Tapi pusat pertemuan ini nggak cuma lokal dan internasional, tapi juga lokal plus lokal, teman-teman. Begitu ya. Dan ini juga nggak ada lebih menekankan pentingnya apa, gitu ya. Efeknya apa? Hanya sebagai pusat pertemuan. Jadi yang C kurang lengkap. Yang C ini dilengkapi di A. Yang mana, Bang? Relasi yang produktif dari berbagai negara, teman-teman. Jadi dengan adanya relasi yang produktif ini berarti menunjukkan apa? Networking, jaringan, perdagangan yang luas. Berarti kerajaan Ternate ini apa? Berhasil ya membangun koneksi dengan negara-negara Portugis, tadi Spanyol, dan negara-negara di kawasan Asia. Tujuannya apa? Memungkinkan mereka untuk kontrol, ya, untuk mengkontrol perdagangan rempah, teman-teman. Ya, di sini ya. Jadi komoditas utama yang dicari di Eropa waktu itu adalah rempah-rempah. Nah, kemudian kita lihat, teman-teman, di sini ada namanya pengaruh. Maksudnya apa, Bang? Jadi melalui perdagangan ini, teman-teman, yang kuat ya, kerajaan Ternate itu berhasil meningkatkan pengaruhnya dengan cara apa? Persaingan perebutan kekuasaan dan pengaruh di lingkungan wilayahnya. Jadi dengan mereka memperkuat pengaruhnya, jadi coba kita lihat yang E, kolaborasi, bahkan lebih kepada kompetitif, menunjukkan kita loh yang lebih ya dibandingkan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi yang C ini lebih mencakup ke opsi yang A. Soal 165, Kerajaan Demak yang berdiri pada abad ke-15 merupakan kerajaan yang berlokasi di Jawa dan memiliki pengaruh besar dalam politik dan perdagangan di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Sultan pertama, Raden Patah, Demak berkembang menjadi kekuatan utama. Berdasarkan sejarah tersebut, pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan peran Kerajaan Demak? A. Kerajaan Demak menjadi pusat pendidikan Islam yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah Jawa dan sekitarnya. B. Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya di Nusantara melalui aliansi strategis kerjasama, membentuk alliance dengan kerajaan-kerajaan lain dan menjadikan Islam sebagai identitas politik utama. C. Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa serta memperkuat jaringan perdagangan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tadi menyebarkan Islam juga. D. Kerajaan Demak memainkan peran sebagai pelindung terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Jawa dengan menggunakan kekuatan maritim dan militer yang kuat. E. Kerajaan Demak berperan sebagai pemimpin dalam koalisi, dalam organisasi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mengonsolidasikan, mengumpulkan kekuasaan politik dan agama di bawah satu kepemimpinan. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat yang A. Kerajaan Demak menjadi pusat pendidikan Islam yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah Jawa dan sekitarnya. Gak ada bukti sejarah, teman-teman, kalau Demak itu pusat pendidikan Islam ya. Meskipun Islam memang berkembang di sana dan kerajaan Demak ini adalah kerajaan
Islam pertama di Jawa, tapi dia bukan pusat pendidikan Islam. Nggak ada bukti sejarah. Ya, kalau Demak itu pusat pendidikan Islam, teman-teman ya. Nggak ada. Nah, ini kerajaan Islam pertama di Jawa. Kalau yang pertama di Indonesia, pertama ya, kerajaan Islam di Nusantara, yaitu kerajaan Perla. Di mana Bang? Di Aceh. Oke ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A, enggak. B. Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya di Nusantara melalui aliansi. Ya, organisasi strategis dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang menjadikan Islam sebagai identitas politik utama, teman-teman. Gimana bro, teman-teman? Aliansi strategis memang ada waktu itu, tapi peran utama Demak itu lebih kepada penyebaran agama plus perdagangan. Ya, nggak cuma identitas politik yang berbasis Islam, teman-teman. Jadi opsi yang B enggak. C. Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, serta memperkuat jaringan perdagangan dengan wilayah di sekitarnya. Gimana bro, teman-teman? Ini positif ya. Jadi lebih kepada penyebaran Islam serta apa? Memperkuat perdagangannya, teman-teman. Jadi opsi yang C positif. Coba kita lihat teman-teman. Yang D, kerajaan Demak memainkan peran sebagai pelindung kepada kerajaan-kerajaan kecil di Jawa dengan menggunakan kekuatan maritim dan militer yang kuat. Demak memang punya kekuatan maritim plus militer yang kuat. Tapi fokus utamanya apa? Perdagangan dan penyebaran agama. Bukan sekedar pelindung doang, teman-teman ya. Yang E, kerajaan Demak berperan sebagai pemimpin dalam koalisi gabungan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mengumpulkan kekuasaan politik dan agama di bawah satu kepemimpinan. Demak memang punya pengaruh, tapi kepemimpinannya nggak sampai memimpin. Ya, kerajaan Islam di Nusantara nggak sampai mengumpulkan kekuasaan politik dan agama. Yang E enggak. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, ini PR buat teman-teman nih. Soalnya apa Bang? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu dibentuk pada tahun 1945 sebagai bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dari penjajahan. BPUPKI memainkan peran penting dalam merumuskan dasar negara plus konsep-konsep awal bagi pembentukan pemerintahan Indonesia yang gimana sih? Sidang pertama BPUPKI menghasilkan pembahasan penting mengenai falsafah Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Berdasarkan peran BPUPKI dalam sejarah perjuangan Indonesia, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan kontribusinya BPUPKI terhadap pembentukan dasar negara Indonesia? Nah, buat teman-teman yang mana nih jawabannya yang tepat?